Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam teman-teman semua. Kami dari Universitas Budi Dharma berkesempatan untuk mewawancarai Bapak Stephen selaku pemimpin dari perusahaan Tax Solusindo yang bergerak di bidang tax consultant and accounting firm. Untuk sebelumnya, saya perkenalkan diri dulu. Saya Cynthia Damayanti. Saya Alina. Saya Prijati. Saya Prisia. Oke. Untuk pertanyaan pertama, Pak. Ya. Menurut Bapak, bagaimana cara pemimpin yang baik mendengarkan pendapat bawahan dan menindaklanjuti pendapat dari bawahan mengenai kepemimpinan? Oke, sebelumnya thank you ya. Saya sudah dikasih kesempatan juga. Pertanyaannya adalah bagaimana kita sebagai pemimpin menyikapi bawahan gitu ya. Sudah sangat general. Kita itu dalam memimpin adalah seni. Seni seperti kita mengerti juga mengenai apa fungsi, tugas, dan tanggung jawab dari suatu pekerjaan. Sebenarnya in general seperti itu. Nah, setiap karyawan yang bergabung di perusahaan kami itu pasti kita juga sudah mereview kan, bagaimana mereka cukup baik apa tidak, sesuai apa tidak dengan tugas dan tanggung jawab yang dibutuhkan oleh perusahaan. Sehingga dari situ kita bisa menilai kompetensinya. Tentunya dari kampus ataupun dari perkuliahan kita sudah dapat banyak pelajaran mengenai accounting dasar misalnya, mengenai banyak hal yang sifatnya dipersiapkan untuk dunia pekerjaan. Tapi tentunya banyak hal juga yang perlu kita ikuti, karena dunia pekerjaan banyak hal yang perlu dipelajarin dalam konteks kita sebut, terutama kami di konsultan pajak itu kan juga ada banyak sekali klien dari banyak jenis industri. Ini tentunya beda-beda, sehingga karyawan yang kami pekerjakan itu harus siap menghadapi banyak jenis pekerjaan dan banyak jenis industri. Ini yang sedikit berbeda dengan perusahaan yang mungkin satu jenis level, misalkan manufacture atau distribusi. Kalau kami itu konsultan, jadi akan sangat butuh fleksibel. Jadi nggak bisa textbook banget. Textbook dalam arti pelajaran yang kalian ambil dalam dunia perkuliahan harus juga menyesuaikan pertimbangan bisnis. Dasar pentingnya tetap ada, tapi pertimbangan bisnis bisa berbeda kadang. Mungkin sampai situ dulu. Oke, baik, terima kasih. Pertanyaan pertamanya, Pak. Untuk selanjutnya, pertanyaannya, apakah ada reward and punishment yang diterapkan dalam perusahaan Anda? Jika iya, seperti apa cara menerapkannya, Pak? Oke, reward and punishment pasti ada, karena ini adalah bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan. Kita sebagai karyawan, saya juga dulu sebelum memiliki perusahaan atau sebagai pemimpin perusahaan, pasti juga pernah menjadi karyawan. Kita harus juga tahu ketika kita menjadi karyawan dulu apa yang kita inginkan. Pasti reward yang tentunya sepadan dengan apa yang kita kerjakan. Nggak semua karyawan pasti dalam pekerjaan yang cukup baik. Banyak juga beberapa karyawan yang mungkin tanggung jawabnya berbeda-beda gitu ya. Makanya itu setiap perusahaan pasti menerapkan peraturan khususnya untuk reward dan punishment ini. Reward artinya apa? Kita harus menilai ada kadar kompetensinya. Apa yang dinilai? Kita sebut KPI, Key Performance Indicator. Misalkan karyawan A, di satu divisi saya ada divisi perpajakan, terutama dalam perpajakan bulanan misalnya. Nah, ini tentunya ada kita buat KPI, ketepatan waktu misalnya KPI pertama. Lalu kedua, keakuratan data atau angka. Anggap dua aja deh, contoh simpel. Nah, dua ini ada kadarnya. Misalkan harus tepat tanggalnya tanggal sekian. Kalau lewat berarti artinya kan nggak dapat reward. Tapi kalau tepat waktu selama setahun penuh, artinya dia dapat bonus atau reward. Tapi kalau miss satu ya mungkin nggak dapat bonus. Punishment seperti apa ya? Kalau memang ada kesalahan lewatnya jauh sekali, maka ada denda yang timbul karena keterlambatan pelaporan. Nah ini tentunya akan jadi resiko perusahaan. Tapi punishmentnya apa? Apakah surat teguran? Apakah sifatnya mungkin surat peringatan? Itu common terjadi dalam suatu perusahaan. Berarti walaupun di konsultan pajak ini tetap ada target yang dikejar para karyawannya untuk mendapatkan reward tersebut ya Pak ya. Oke, dilanjut pertanyaan ketiga, menurut Bapak bagaimana konsep menjadi pemimpin dan mengatur para bawahan saat menjalankan perusahaan? Oke, konsepnya mungkin kalau saya boleh tangkap yang pertanyaan ini adalah konsep bagaimana mengembangkan perusahaan ini dan membentuk karyawan kita siap untuk
perusahaan ke depan, gitu ya. Oke, dunia globalisasi sekarang ini sangat-sangat dinamis. Kenapa dinamis? Kita bisa melihat banyak sekali sekarang, dulunya nggak ada perang, sekarang ada perang Ukraina sama Rusia. Itu membuat harga komoditi berubah. Beberapa klien kami yang bergerak di bidang komoditi pasti akan ada up and down dalam hal harga, dalam hal pertimbangan kebijakan perusahaan. Ini yang mereka harus selalu update. Artinya apa? Bawahan kita harus kita bekali dengan beberapa training, informasi yang sifatnya membantu mereka lebih update mengenai kondisi global, kondisi perusahaan klien yang kita handling, supaya mereka juga tahu. Kadang kan kurs juga berubah-ubah. Kalau teman-teman ingat mungkin biasa naik kendaraan, isi bensin sekarang harganya sangat berubah-ubah volatile. Kalau harga bensin berubah-ubah, harga bahan bakar berubah, artinya apa? Harga produk juga pasti berubah. Nah, produk berubah artinya harus diupdate secara pricingnya. Contohnya begitu, setelah update pricingnya, ini kan membuat kalau misalkan kita tidak update dengan klien komunikasinya, kliennya juga, wah saya lupa kasih harga nih. Kita mesti kasih masukan, kan harga komoditi berubah. Nah, klien juga harus update harganya. Jadi kita harus proaktif. Dunia ini sangat volatile sekarang. Kita sebagai konsultan dan sebagai bawahan yang mensupport di perusahaan ini harus juga sangat proaktif terhadap klien supaya klien juga sangat terbantu. Kita harus sangat update dengan perkembangan dinamisnya global maupun Indonesia secara lingkup yang lebih sempit. Pertanyaan dari saya sendiri pun, gimana sih tanggapan Bapak dalam menyikapi jika ada karyawan atau bahkan kan juga Bapak bertemu dengan berbagai macam klien gitu ya? Gimana tanggapan Bapak jika bertemu dengan klien yang mungkin agak sedikit di luar ekspektasi gitu, yang bisa menyebabkan resiko kayak menyebabkan hubungannya tidak baik, atau bahkan saat ada karyawan yang memberikan teguran gitu kepada Bapak? Karyawan teguran kepada saya? Iya. Kritik maksudnya? Kritik ya. Oke. Ini ada dua pertanyaan saya lihat. Pertama mengenai kalau ada klien yang sifatnya ada kendala gitu ya. Oke. Kedua, kalau karyawannya merasa tidak cukup happy, dia mungkin mau coba ngobrol dengan kita sebagai pimpinan, mau kritik atau apa gitu ya. Oke. Yang pertama, namanya kita konsultan, pasti kan di dalam lingkup pekerjaannya ada kendala pasti. Kliennya ada yang galak gitu ya, ada yang sangat demanding artinya maunya banyak gitu. Kita punya namanya scope of service dalam suatu proposal. Makanya saya bilang konsultannya sedikit beda dengan perusahaan pada umumnya. Di proposal itu dia sudah sangat mengatur dengan jelas tupoksi, tugas pokok dan tanggung jawabnya gitu ya. Dan scope of service kita mengacu ke sana. Sometimes memang mungkin pasti ada beberapa klien yang berharap lebih dari sini. Ya kita akan coba kalau sepanjang itu memang masih bisa kita akomodir, kita akan akomodir. Tapi kalau memang sifatnya sudah keluar dari scope, lalu permintaannya juga tidak cukup banyak, bukannya kita nggak support, kita namanya ada addendum dalam scope of service. Itu semua dalam topik pembahasan semua sudah diatur di proposal, sehingga kita harus ingat namanya manusia itu manusia pasti ada banyak ekspektasi, ada banyak support. Kadang ekspektasi tinggi, supportnya nggak bagus, jadi kendala. Biasanya begitu tuh di konsultan yang terjadi. Makanya kita mesti atur dengan jelas dari awal tantangan agreement atau proposal tadi, ya, scope of service-nya, sehingga kita sama-sama mengatur dengan jelas tugas dan tanggung jawab yang disupport seperti apa. Kalau tadi ada kelebihan atau mau tambahannya, kita bisa buat addendum, atau kita bisa bahas. Pasti semua dalam topik diskusi dan profesional. Itu yang pertama. Semoga menjawab. Yang kedua mengenai kalau ada karyawan yang punya kendala dan juga butuh mau diskusi ataupun mau kritik kita. Ya. Dari awal ketika karyawan masuk itu saya sudah info. Kita di sini bekerja bukan hanya sebagai struktural alasan meminta bawahan. Kita juga keluarga. Kita siapkan culture ataupun environment yang seperti itu. Jadi memang kita punya sesi 6 bulan sekali dan setahun sekali. Ini yang formal ya, artinya kita akan ngumpul bareng. Mereka akan bisa kasih masukan buat perusahaan, mereka akan kasih feedback apa yang kira-kira perusahaan harus lakukan untuk mereka, baik yang sifatnya pekerjaan maupun yang non pekerjaan. Misalnya ada yang ngomong begini, Pak, ini kan konsultan pekerjaannya banyak ya, mau dong kita gathering ya, kita akomodir gitu. Kadang mereka kan juga butuh refreshing gitu ya, butuh 1-2 hari untuk liburan, itu kita akomodir. Nah itu yang formal, 6 bulan sampai dengan setahun. Jadi sifatnya sekaligus feedback, sekaligus kita akan sampaikan feedback ataupun bonus jika ada.
biasanya kita sampaikan kenaikan gaji juga di setahunan itu sekalian. Nah, tapi kalau misalnya dalam komunikasi ada mereka kendala dengan klien, mereka kena ngomel misalkan contoh dimakan sama klien sampai ada terjadi kayak gitu. Nah ternyata itu karena memang ada miskomunikasi misalnya. Nah, mereka mau cerita karena mereka merasa kena ngomel gitu ya dari kliennya, mereka datang ke kita, mereka ngobrol, Pak saya kena ngomel nih karena kondisi ini, padahal saya nggak salah ya. Kita akan fasilitasi, kita akan misalnya ketemu dengan klien jelasin kondisinya, kita ajak dia juga. So far so good, mereka cukup happy, gitu ya. Itu penyelesaian yang kita lakukan. Makasih Pak. Ya. Ada pertanyaan tambahan dari saya sendiri. Menurut Bapak, apa prinsip pemimpin yang benar menurut Bapak sebagai apa? Prinsip sebagai pemimpin yang baik dan benar kepada bawahannya, gimana menjadi pemimpin yang baik? Oke, pekerjaan itu nggak bisa dilakukan sendiri. Dimanapun itu mau pekerjaan yang kuliah, makanya ada pekerjaan kelompok namanya. Begitu pula di perusahaan, nggak bisa suatu pimpinan itu menentukan sendiri, mengerjakan sendiri. Mereka itu butuh bantuan dari tim, karyawan ataupun dengan beberapa level tanggung jawab. Itu diatur dengan jelas. Karena memang ini kalau di perusahaan itu ada sesuatu pasti sinergi. Contoh di manufacturing company, klien kami ada manufacturing. Ada yang namanya manajemen, back office, ada karyawan pabrik. Karyawan pabrik yang mengerjakan pekerjaan manufacturing gitu ya, produksi. Mereka bisa kerja sendiri nggak? Enggak, mereka produksi, mereka butuh arahan dari back office, dari headquarter-nya. Nah, headquarter juga nggak bisa kerja sendiri, dapat arahan lagi dari bos. Tapi apakah arahan bos artinya cuma dia doang yang bisa kerja? Enggak. Mereka butuh back office untuk mencatat pembukuannya, administrasinya, apa yang dikerjakan oleh produksi. Jadi ini adalah rangkaian kolaborasi. Artinya apa? Perusahaan yang kita bisa lihat perusahaan yang seperti Coca-Cola, McDonald, gitu ya, yang perusahaan-perusahaan besar yang sifatnya global. Mereka itu di beberapa negara, betul? Gimana mereka kontrol orang di negara lain? Gimana mereka melakukan manajemen dengan banyak negara, sementara mereka ini misalkan di Amerika? Budayanya beda, Indonesia sama mereka juga beda, gajinya beda, Inggrisnya juga beda, mereka bahasa Inggris, kita bahasa Indonesia. Nah, artinya mesti bikin SOP ini juga dua bahasa. Ini cuma contoh, artinya apa? Saya mau ngomong di sini, manajemen itu penting dalam suatu perusahaan adalah kolaborasi. McDonald Indonesia, dia nggak bisa jalan sendiri kalau nggak ada SOP, bisnis proses yang sudah dibuat oleh yang di Amerika, gitu misalnya. Nah, Amerika sendiri juga nggak bisa jalan sendiri. Mereka butuh orang Indonesia yang di Indonesia untuk bantu informasi ke mereka. Sebenarnya Indonesia itu maunya gimana sih? Ayamnya mau gimana? Kadang suka beda deh. Kalau kalian pernah ke Malaysia, ayam McDonald's beda sama ayam di Indonesia. Itu butuh masukan artinya dari orang Indonesia yang bakal laku di Indonesia tuh ayamnya tuh yang rasanya agak sedikit tambah sedikit misalnya dibanding Amerika. Contoh, ini contoh misalnya. Butuh kolaborasi. Saya mau ngomong di sini apa? Setiap pimpinan atau mungkin headquarter-nya, manajemen itu harus mendengarkan apa yang ada di bawah, harus mengerti di bawah itu gimana sih kerjaannya, harus tahu masukan dan harus masuk ke dalam. Kalau bahasa Pak Jokowi mah belusukan gitu. Kalau nggak belusukan nggak akan tahu di bawah itu kesulitannya seperti apa. Jadi ketika dia tahu, understand di lapangan seperti apa, di daerah lain, negara lain gimana cabangnya, dia tahu kebijakan apa yang paling tepat. Makanya mereka bisa jadi perusahaan besar, karena mereka bisa mengerti apa yang tim dan mungkin karyawan dan bawahan kerjakan, kebutuhannya. Karena bekerja itu kan bukan cuma bekerja, kebutuhan mereka juga harus terpenuhi. Kalau mereka pindah ke perusahaan lain, simple. Ini yang keseimbangan ini yang harus bisa dijaga dengan baik. Itu yang membuat nggak mudah suatu perusahaan bisa besar atau perusahaan bahkan bisa mungkin menurun karena banyak hal. Intinya saya mau ngomong di sini, di beberapa level perusahaan atau beberapa level karyawan itu semua butuh sinergi, butuh saling mengerti. Kalau sinerginya pas, mereka bakal jadi perusahaan besar. Jadi itu adalah art of leadership yang harus dilakukan oleh setiap pemimpin di levelnya masing-masing. Mungkin nggak cuma dari pimpinan, manajer yang mengatur, supervisor yang mengatur, bahkan sampai kalian kalau jadi seniornya di satu staff yang mungkin sifatnya ada yang paling bawah juga harus mengerti. Mereka nggak bisa kerja sendiri. Mungkin itu. Tadi sempat menyinggung kebutuhan bawahan harus dipenuhi dengan baik. Nah, bagaimana cara Bapak untuk memenuhi kebutuhan para karyawan? Kebutuhan ini kan artinya orang bisa beda-beda ya.
ada yang sifatnya kebutuhannya dana, karena memang dia butuh uang untuk misalkan untuk kuliah contoh, atau untuk mungkin kebutuhan keluarga gitu ya, dia harus bekerja. Ada yang mungkin kerja juga nggak butuh uang, dia butuh pengakuan. Apa dalam arti saya mah kerja gaji nggak saya pikirin. Ada lagi gitu, misalnya anak orang kaya contoh ya, ketika masuk kerja dia cuma mencari pengalaman. Nah, treatment terhadap dua jenis orang ini aja itu berbeda. Contoh, kalau saya sebagai perusahaan yang membutuhkan uang karena memang dia sebagai kebutuhan pribadi dia, kuliah dan sebagainya, kita tentunya harus memberikan dia target yang sesuai. Oke, kalau kamu bisa lembur, kamu bisa bertambahan nih. Kamu mau nggak? Kalau yang itu mungkin nggak mau lembur, oh saya nggak butuh lembur, saya mungkin udah ngerti kerjaannya begini. Saya nggak butuh tambahan uang. Nah, contoh ini sudah berbeda, gitu. Itu yang saya sebut kebutuhan tadi. Nah, kita sebagai pimpinan atau sebagai leader harus juga mengerti bagaimana bisa membuat mereka nyaman bekerja sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Tapi tentunya bukan arti kita akomodir semua orang ya, tidak. Karena tetap tujuan dan visi misi perusahaan itu yang utama. Kalau memang misalkan contoh karyawannya nggak sesuai ya berarti belum cocok. So far kita jaga keseimbangan itu. Oke. Saya rasa cukup pertanyaan. Ada satu lagi sih. Kami di sini meminta motivasi dari Koko atau saran juga boleh. Kita kan di fakultas bisnis jurusan akuntansi dan kemungkinan penjurusannya akan mengarah ke perpajakan. Mungkin dari Koko buat kita generasi yang sekarang ini bagaimana cara saran dan menyemangati untuk kita ke depannya, masa depan kita gitu. Oke, kita bicara mengenai kalian masih kuliah ya, tentunya perjalanan sangat panjang. Kalian, saya bisa sebut, saya juga pernah kuliah, saya juga pernah bekerja sebelum memiliki perusahaan, sampai akhirnya sekarang dikasih rezeki dan memimpin suatu perusahaan. Poinnya begini, yang penting kita bekerja keras, itu satu. Ini hal yang sangat-sangat basic lah ya. Kalau kita kerjanya aja belum ulet, belum bekerja keras, dimanapun kita rasanya semua karyawan juga nggak akan berhasil. Nah, bekerja keras pun nggak cukup, kita harus bekerja dengan smart. Smart artinya apa? Menyesuaikan dengan kondisi tadi globalisasi. Contoh, ke depan itu sudah banyak AI, artificial intelligence. Kurikulum yang ada sekarang di beberapa kampus perkuliahan ini tentunya akan terus menyesuaikan dengan itu. Mereka akan mulai banyak masuk ke AI. Nah, akuntansi hal yang paling memiliki tantangan besar. Saya mesti ngomong karena kalian kan spesifik di akuntansi. Akuntansi sekarang sudah punya sistem yang sangat canggih. Nah, ini mungkin kalian juga perlu tahu. Saya yakin dosen-dosen di kampus juga sudah pernah info mungkin. Saya sedikit mengulang ya. Sistem accounting bukan cuma kita masukin jurnal entry, lalu jadi balance sheet gitu ya. Jadi trial balance, jadi balance sheet, jadi punya profit and loss. Tidak seperti itu. Mereka sudah bisa auto jurnal sekarang. Jadi kalau kalian juga bisa jurnal, kalian akan tergantikan. Kalian mesti mengerti konsep dasar accountingnya benar-benar. Dan keakuratan data, manusia nggak bisa ngalahin mesin loh. Kalau bicara keakuratan data, kalian harus menghadapi tantangan global ke depan seperti itu. Kalian harus artinya apa? Mesti punya added value yang tidak bisa digantikan oleh AI. Contohnya seperti apa? Pertimbangan keputusan. Manusia punya logik, manusia punya intelektual, punya perasaan. Itu yang nggak dimiliki AI. Sampai keputusan dalam sifatnya penjurnalan itu secara basic bisa digunakan sistem. Tapi ada penentuan-penentuan yang oleh human yang sifatnya bisa menyesuaikan untuk kebutuhan manajemen perusahaan. Itu nggak bisa ke mesin. Terus makanya kalian sebelum kalian bisa menentukan keputusan-keputusan yang sifatnya tadi, kalian harus mengerti betul-betul konsep dasar dari accounting principle. Kalau kalian sudah mengerti, kalian sudah praktekin kerja, kalian lebih punya intuisinya. Gimana sih dalam menentukan keputusan penjurnalan sampai di reporting? Reporting bisa di-generate, tapi kita bicara untuk kepentingan pertimbangan perusahaan itu seperti apa? Yang sesuai dengan peraturan tentunya, tapi nggak bisa dibuat oleh sistem atau AI. Itu tantangannya yang paling berat menurut saya. Jadi kalian harus update globalisasi, harus tahu tantangan AI ini, karena dokter aja sekarang mungkin kalian tahu operasi aja sekarang sudah pakai mesin di luar sana. Bayangin. Tapi kan tentunya kalau bicara dokter, nggak semuanya bisa digantikan mesin. Mereka mesti ngerti dulu organ anatomi tubuh manusia seperti apa, sehingga apa yang kira-kira bisa ada pertimbangan. Mungkin ada kalau mau operasi, kalau mesin ya operasi aja, tapi kalau manusia bisa pertimbangin, kayaknya dia belum siap operasi loh, hatinya masih ragu loh. Kita punya perasaan itu.
jangan lepasin hari ini deh, lepasnya besok, kamu siapin diri dulu. Itu yang nggak dimiliki kalau kecil. Nah itu yang kalian harus persiapin mentalitinya. Saya rasa itu. Semoga menjawab. Terima kasih ya Pak. Oke, baik. Saya rasa kami rasa cukup menjawab sekali jawaban dari Ya. Pak Steven ini. Semangat terus ya. Makasih, Pak. Oke, kami rasa cukup wawancara hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.